Selamat datang di channel Sumarlin Hutagalung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menonton, Horas! Disinilah, di jantung Sumatera Utara, alam melukiskan keindahannya dengan begitu megah. Danau Toba, sebuah keajaiban geologis, dikelilingi perbukitan yang seolah menyentuh langit. Di tanah inilah, sebuah suku bangsa yang kuat, berani, dan berpegang teguh pada adat luhur, berdiam sejak berabad-abad silam. Suku Batak. Namun, jauh sebelum harmoni yang kita lihat hari ini terwujud, Tanah Toba adalah wilayah yang tertutup bagi dunia luar. Wilayah yang diselimuti kabut misteri, gejolak perang antar huta, dan ketakutan akan roh-roh kelam. Ini adalah kisah tentang bagaimana terang itu tiba di Tanah Batak. Awal abad 19, dunia luar mulai melirik pedalaman Sumatera. Namun bagi masyarakat Batak saat itu, setiap orang asing adalah ancaman, mata-mata, atau musuh. Tahun 1834, dua misionaris muda penuh semangat dari Amerika, Samuel Munson dan Henry Lyman, memberanikan diri menembus rimbunnya hutan Tapanuli. Mereka membawa impian untuk membagikan kabar baik. Namun, takdir berkata lain. Ketidaktahuan akan adat setempat, ditambah situasi politik yang panas akibat perang Paderi di selatan, berujung tragedi. Di Lobu Pining, perjalanan mereka terhenti secara brutal. Munson dan Lyman gugur sebagai martir. Jasad mereka tak pernah kembali. Kabar kematian mereka mengguncang dunia misi internasional. Pintu ke Tanah Batak seolah tertutup rapat, digembok oleh rasa takut dan duka. Siapa yang berani kembali ke sana? Meskipun pintu terlihat tertutup, Tuhan bekerja melalui jalan yang tak terduga. Sebelum Injil diberitakan dengan suara, ia dituliskan dalam aksara. Herman Nieuwbroner van der Tuk, seorang ahli bahasa jenius asal Belanda. Ia bukanlah seorang misionaris dalam pengertian tradisional, namun ketertarikannya pada bahasa Batak membuatnya hidup bertahun-tahun di Barus. Van der Tuk mengkodifikasi tata bahasa, menyusun kamus dan mulai menerjemahkan bagian-bagian Alkitab. Tanpa disadarinya, ia sedang mempersiapkan senjata paling ampuh bagi para penginjil masa depan. Kemampuan untuk berbicara langsung ke hati orang Batak dalam bahasa ibu mereka. Dan waktu yang tepat pun tiba. 7 Oktober 1861, sebuah tanggal keramat, Badan Misi Jerman, RMG, resmi memulai pelayanannya di Sipirok. Namun sosok yang akan mengubah jalannya sejarah baru tiba setahun kemudian. Ludwig Ingwer Nommensen. Pria asal North Friesland, Jerman ini memiliki visi yang berbeda. Ia tidak ingin menginjili dari pinggiran. Ia ingin masuk ke jantung pertahanan adat dan kepercayaan lama, Rura Silindung. Keputusannya dianggap bunuh diri oleh banyak orang, mengingat nasib Manson dan Lyman. Namun pada tahun 1864, Nommensen menginjakan kaki di Silindung. Ia tidak datang dengan pasukan, ia datang dengan Alkitab di satu tangan dan kotak obat di tangan lainnya. Strategi Nommensen sangat revolusioner pada masanya. Ia menjadi orang Batak demi memenangkan orang Batak. Ia mempelajari adat, menghormati struktur raja-raja huta, dan berbicara tentang kemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari iman Kristen. Perjuangan Nommensen tidaklah mudah. Ia menghadapi ancaman pembunuhan, penolakan dari datu atau dukun, dan konflik politik dengan Sisingamangaraja XII. Namun, ketulusannya meluluhkan hati para raja. Satu persatu kepala adat menerima Kristus, yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Janji Nommensen bahwa Injil tidak menghancurkan adat Toba, melainkan memurnikannya, terbukti. Tahun 1881, pusat misi dipindahkan ke Pearaja, Tarutung. Dari sinilah, api Injil berkobar,
menyebar tak terkendali ke wilayah Humbang, Holbung, Toba, Samosir, hingga meluas ke Simalungun dan Karo. Sekolah-sekolah misi berdiri, mencetak generasi baru kaum intelektual Batak. Rumah sakit didirikan, melawan penyakit dan ketakutan akan roh jahat. Masyarakat yang dulu terisolasi, kini terbuka pada dunia luar. Nommensen mengabdi selama 56 tahun di tanah Batak hingga akhir hayatnya. Ia disebut sebagai apostel orang Batak. Namun warisan terbesarnya bukanlah sekadar statistik jumlah jemaat. Warisan itu adalah lahirnya Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara yang kini telah mandiri dan menjadi tiang iman bagi jutaan orang. Lebih dari itu, iman Kristen telah menyatu dalam tulang sumsum budaya Batak. Ia mengubah tatanan sosial, mengangkat harkat pendidikan, dan membawa semangat hamajuan ke seluruh pelosok Nusantara. Dari tragedi di Lobu Pining hingga terang di Pearaja, kisah penginjilan di tanah Batak adalah kesaksian abadi bahwa kegelapan sedalam apapun tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya yang sejati. Terima kasih sudah menonton. See you again, Mauliate Haras.